Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam dan doa, semoga Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua dan teman-teman, semoga sehat sentosa. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi analisis kebangkrutan mata kuliah analisis laporan keuangan, yang pada kesempatan kali ini kami mengambil studi kasus pada perusahaan Sri Rejeki Isman Terbuka. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Yang pertama ada Aditya Indria Pratama dengan NIM 7311419089. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Iqbal Fatoni dengan NIM 7311419074. Lalu ada Izzuddin Baidowi dengan NIM 7311419077. Dan yang terakhir ada Nando Sampramudana dengan NIM 7311419170 dari Rombel Manajemen Keuangan A 2019. Baik, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai profil perusahaan dari PT Sri Rejeki Isman Terbuka, di mana barangkali teman-teman di sini masih baru mendengar ya, dan baru tahu mengenai perusahaan ini. Dan juga saya akan menjelaskan sedikit mengapa kelompok kami memilih untuk melakukan studi kasus analisis kebangkrutan pada perusahaan Sri Rejeki Isman Terbuka. Karena kami melihat dalam beberapa waktu terakhir kinerja perusahaan ya itu kurang baik. Kami melakukan studi kasus ini dengan analisis kebangkrutan dengan menggunakan data time series, yaitu di tahun 2018, 2019, dan 2020 selama 3 tahun terakhir. Untuk deskripsi perusahaannya sendiri, Sri Rejeki Isman Terbuka atau biasa disebut Sril ya dalam kode saham di Bursa Efek adalah salah satu perusahaan garmen tekstil terbesar di Asia Tenggara. Didirikan oleh keluarga Lukminto pada tahun 1966 di Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Aktivitas operasi Sril mencakup spinning, weaving, finishing, dan pembuatan garmen. Sedangkan perusahaan induknya adalah PT Huddleston Indonesia dan memiliki 3 anak perusahaan, yaitu Golden Mountain Textile and Trading, Golden Legacy, dan PT Sinar Pantia Jaya Sril yang merupakan supplier TNI dan NATO untuk seragam militer. Sril juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak Juni 2013. Jadi melantai di bursa sampai saat ini sudah sekitar 8 tahun. Nah, mungkin barangkali beberapa produk yang teman-teman kenal ya, yang dibuat dari Sril itu seperti brand terkenal seperti Zara, Guess, Timberland, itu merupakan produk dari Sril ini atau Sritek ya. Sering juga kerap di sapa Sritek ya untuk perusahaan ini. Dan menariknya juga di perusahaan ini itu selain memproduksi produk fashion, itu juga mereka sangat inovatif ya, dalam artian merambah ke produk seragam militer yang tadi sudah saya jelaskan juga sebagai supplier TNI dan NATO, di mana
Salah satunya itu menciptakan produk yang luar biasa, antara lain ya seperti seragam militer anti air, anti api, bahkan anti nyamuk. Dalam melakukan analisis kebangkrutan PT Sri Rezeki Isman, kami menggunakan analisis multivariat khusus untuk perusahaan manufaktur go public. Rumus dari analisis multivariat adalah 1,3 kali X1 ditambah 1,4 kali X2 ditambah 3,3 kali X3 ditambah 0,6 kali X4 ditambah 1,0 kali X5. X1 adalah aktiva lancar kurangi hutang lancar dibagi total aktiva. X2 sama dengan laba ditahan dibagi total aset. X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 sama dengan nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang. X3 sama dengan penjualan bagi total aset. Indikasi dari analisis multivariat, jika Z kurang dari 1,81, artinya mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Jika Z lebih besar dari 2,99, mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Sedangkan jika Z di antara 1,81 dan 2,99 mengindikasikan bahwa kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Oke, kita lanjut di slide berikutnya, analisis data. Di sini ada data laporan keuangan PT Sri Rezeki Isman Tbk. Data yang kita dapat data time series tahun 2018 sampai 2020 disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Oke, di akun ada aktiva lancar, hutang lancar, total aktiva, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, nilai pasar saham biasa dan preference, ada nilai buku total hutang dan penjualan, dan terakhir ada ZI-nya. Di 2016 untuk aktiva lancar ada 188, 73, 266 dolar. Di 2019 ada 894, 760, 661 dolar. Dan 2020 ada 1.151, 48, 437 dolar. Oke, di hutang lancarnya di tahun 2018 ada 228.955, 322 dolar. Di 2009-nya ada 188.2, 540, 923.000 dolar. Di tahun 2020 hutang lancarnya ada 398, 345, 886.000 dolar. Untuk total aktivanya untuk tahun 2018 itu ada 1.364, 271, 991.000 dolar. Oke, di 2019 untuk total aktifanya ada 1.559, 251, 755.000 dolar. Di 2020 ada 1.851, 988, 840.000 dolar. Totalnya meningkat ya itu teman-teman. Untuk laba yang ditahan ada 2018 ada 265, 927, 1.906.000 dolar. Untuk di 2019-nya ada 332.431, 501 dolar. Di 2020-nya ada 396, 989, 845.000 dolar. Untuk laba sebelum bunga dan pajak ada 99.413, 342.000 dolar. Untuk 2019-nya ada 101, 548.894 dolar. Di 2020-nya ada 101, 754.800 dolar.
Oke, nilai pasar saham biasa dan preferrednya untuk tahun 2018 ada 511, 948, 75,24 dolar. Untuk 2019-nya ada 371, 805.844,39 ribu dolar, dan di 2020-nya ada 209, 307 dolar. Untuk nilai buku total hutangnya untuk di 2018 ada 848, 24, 460 ribu dolar. Untuk 2019 ada 966, 583, 46 ribu dolar. Untuk 2020-nya ada 1.179.571.751 ribu dolar. Untuk penjualannya ada 1.033, 945, 566 ribu dolar. Untuk di tahun 2019 untuk penjualannya ada 1.181.834.182 ribu dolar. Untuk 2020 ada 1.282.569.384 ribu dolar. Untuk ZI yang udah sebelumnya udah ada rumusnya, itu total untuk tahun 2018-nya itu 1.965.196. Untuk 2019-nya ada 2,829, 24,1767. Untuk di 2020-nya ada 2,114531063 itu dalam satuan dolar semua. Oke, next slide selanjutnya ini ada diagram total ZI-nya tadi ya, udah ada di atas tadi. Ini diagramnya di Z score-nya. Untuk 2018 itu ada 1,923 ya, 1,9an itu ada di diagram sekitar itu, hampir mendekati 2. Oke, di 2019-nya itu totalnya 2,4 sekian lebih, itu diagramnya mendekati 2,5, dan di tahun 2020 ada 2,11 sekian. Di situ diagramnya sudah 2 lebih sedikit, jadi hampir sesuai dengan Z skor ZI-nya di penghitungan di analisis data tadi. Oke, di slide selanjutnya ada, jadi untuk hasil tadi kan udah ada analisis dan diagramnya, dan di sini ada hasil analisisnya. Berdasarkan hasil hitungan koefisiensi core untuk perusahaan manufaktur PT Sri Rezeki Isman Tbk pada tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 kondisi keuangan perusahaan tersebut berada dalam kategori gray area atau antara kemungkinan bangkrut atau tidak bangkrut dengan Z-score-nya 1,92. Pada tahun 2019 dan sampai dengan tahun 2020 kondisi perusahaan mengalami peningkatan dengan Z-score itu 2,42, yaitu perusahaan masuk dalam kategori tidak bangkrut, kemungkinan bangkrut kecil sih. Namun untuk pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan Z-score-nya 2,11, masih pada kategori gray area karena 1,81 kurang dari Z-score-nya dan kurang dari 2,99. Ya, di sini disajikan beberapa artikel yang mendukung hasil analisis kita sebelumnya. Dan dari analisis kita tadi dapat disimpulkan bahwasanya PT Sritek pada tahun 2018 sampai 2080 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik dan kurang stabil. Itu dikarenakan setiap tahunnya mengalami fluktuasi dari kelima indikator. Yang paling berpengaruh adalah X3 dan X4, yang mana laba dan nilai pasar saham selalu turun setiap tahunnya. Pada situasi ini, perusahaan harus mengambil langkah untuk mengantisipasi masalah agar dapat memaksimalkan kinerja keuangannya untuk menghasilkan laba yang maksimal. PT Sritek Z-score pada tahun 2018 menunjukkan dalam kategori yang gray area. Hingga tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2020
tetapi masih dalam kategori gray area. Kondisi ini ada kemungkinan perusahaan bangkrut, ada pula yang tidak. Tinggal bagaimana pihak manajemen perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk segera mengatasi masalah yang dihadapi. Untuk sarannya, yaitu perusahaan membuat sebuah kebijakan dan solusi untuk meminimalisir dan memperbaiki risiko yang ditimbulkan akibat kinerja keuangan yang tidak baik. Solusi yang dapat dilakukan perusahaan salah satunya adalah dengan cara menekan biaya-biaya operasional dan meningkatkan jumlah penjualan agar pendapatan perusahaan mengalami peningkatan. Selain itu, sebaiknya perusahaan melakukan inovasi baik dalam produk maupun pemasarannya agar dapat memenangkan persaingan pasar sehingga akan meningkatkan pendapatan dan akan berdampak pada close price perusahaan. Demikian tadi pemaparan dari kami terkait analisis kebangkrutan dari PT Sri Rezeki Isman Tbk atau PT Sritex. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.